Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswandari dari Prodi PPKN NIM 1901030017. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kewarganegaraan pada mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wildan Nur Fajar, MPD. Untuk pemaparan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan mencangkup tentang semua orang yang menjadi anggota penuh dari suatu komunitas. Itu menurut Marshall dan Bottomore di dalam bukunya tahun 1992 halaman 18. Pengertian kewarganegaraan dalam arti lain adalah konsep penting yang menengahi hubungan antara masyarakat sipil dan negara. Kewarganegaraan memberitahu kita tentang siapa yang menanggung kewajiban kepada negara dan memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Kewarganegaraan tidak murni merupakan status hukum, karena ada banyak keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dari kepemilikan kewarganegaraan ini. Keuntungan ini meliputi pelayanan kesehatan umum, pendidikan, dan jasmani sosial yang secara bersama-sama disebut juga kewarganegaraan sosial. Kewarganegaraan juga bisa memberikan perasaan identitas bersama pada semua orang yang memilikinya. Pemaparan yang kedua, kita akan membahas tentang teorisasi perkembangan kewarganegaraan. Yang pertama, menurut Michael Mann, yaitu kewarganegaraan sebagai strategi kelas penguasa. Kunci untuk memahami kewarganegaraan modern, menurut Mann, tahun 1996 adalah penggunaannya sebagai alat kelas penguasa untuk mengontrol dampak yang berpotensi mengacaukan dari, pertama, kemunduran golongan borjuis dan sesudahnya perkembangan kelas pekerja. Oleh karena itu, pengembangan atau pelemahan kewarganegaraan seiring waktu terutama ditentukan oleh tindakan kelas penguasa yang mengontrol negara dan yang didefinisikan oleh Mann sebagai kombinasi kelas ekonomi dominan dan para pemimpin politik maupun militer, yaitu dalam bukunya Mann tahun 1996 halaman 127. Bagaimana kelas penguasa di masing-masing negara mengatur kewarganegaraannya adalah berkaitan dengan keadaan historis, budaya, dan politik tertentu. Karena hal ini sangat berlainan antara negara yang satu dengan yang lain. Demikian pula strategi kelas penguasa yang digunakan. Ini berarti bahwa kewarganegaraan atau citizenship pada hakikatnya bersifat kondisional dan tidak pernah bersifat universal. Masih membahas tentang teorisasi perkembangan kewarganegaraan. Yang kedua, menurut Brian Turner, yaitu teori kewarganegaraan yang melampaui Marshall dan Mann. Seperti Mann, Turner tahun 1994 dengan sadar berusaha melampaui teori Marshall dengan menggunakan pendekatan komparatif terhadap kewarganegaraan. Menurut Turner, meski teori Mann merupakan kemajuan besar dari teori Marshall, namun masih terbuka bagi kritik. Pertama, Mann mengabaikan peran perbedaan etnis yang sangat penting dalam menganalisis kewarganegaraan di dunia baru, di mana penduduk pribumi seperti masyarakat aborigin di Australia menjadi korban perkembangan kewarganegaraan modern. Kedua, Turner menunjukkan pentingnya agama dalam membentuk kewarganegaraan. Turner menyatakan bahwa bentuk Protestanisme tertentu membantu menciptakan suatu kewarganegaraan yang pasif di berbagai negara, di mana negara dan politik dianggap bersifat jahat, alih-alih merupakan hal positif. Hal ini berarti bahwa aspek penting kehidupan berlangsung dalam ranah pribadi hubungan manusia. Ketiga, karena Mann secara implisit berkarya dalam Marxis, dia terlalu berpusat pada kewarganegaraan sebagai suatu strategi kelas penguasa dan karenanya meremehkan arti penting yang dimiliki perjuangan
gerakan sosial dalam masyarakat sipil dalam membentuk kewarganegaraan. Masih tentang teorisasi perkembangan kewarganegaraan, yang ketiga, penilaian kritis terhadap warisan pemikiran Marshall. Teori Mann maupun Turner sama-sama merupakan tambahan yang berguna bagi analisis Marshall. Khususnya, keduanya mengidentifikasi hak-hak sebagai hal yang bergantung pada perubahan sosial dan menempatkan kewarganegaraan secara kukuh dalam konteks hubungan dinamis yang ada di antara masyarakat sipil dan negara. Hal ini menandai langkah maju yang penting dari gagasan Marshall yang terlalu deskriptif, yang gagal menjelaskan mengapa kewarganegaraan meluas dan menyempit seiring perjalanan waktu. Dan mengadopsi analisis komparatif, Mann dan Turner juga menyoroti pentingnya menyelidiki variabel-variabel seperti budaya politik yang berlainan, strategi kelas, dan faktor-faktor geopolitik, yang semuanya menunjuk pada tidak adanya satu alur perkembangan tunggal menuju status kewarganegaraan yang utuh. Namun, dapat diidentifikasi adanya sejumlah masalah dalam teori Mann dan Turner. Sudah ganti pembahasan, yaitu sekarang tentang batas-batas kewarganegaraan liberal. Yang pertama, menurut Etzioni, yaitu merevitalisasi kewarganegaraan dan masyarakat sipil. Karya Etzioni, seperti halnya karena semua penganut komunitarian, dibangun di atas kritik terhadap liberalisme. Persoalan dalam liberalisme adalah bahwa kewarganegaraan terutama dipahami dalam istilah defensif dan karenanya negatif. Kewarganegaraan ada untuk melindungi individu dari komunitas politik yang dianggap selalu jahat. Oleh karena itu, kaum liberal curiga terhadap terlalu terbebaninya warga oleh begitu banyak kewajibannya kepada negara, karena takut bahwa hal ini bisa mengikis kebebasan masyarakat sipil. Liberalisme bertolak dari asumsi bahwa pertama-tama kita adalah individu, baru setelah itu menjadi anggota masyarakat. Dan hal inilah yang menciptakan ketegangan antara hak dan kewajiban warga. Asumsi ini menurut kaum komunitarian telah meruntuhkan fondasi sosial yang menjadi landasan kebebasan. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu batas-batas kewarganegaraan liberal. Yang kedua, penilaian kritis terhadap teori komunitarianisme Etzioni. Para penganut komunitarian mempunyai pengaruh besar pada 1990-an di antara kalangan tengah kiri spektrum politik. Misalnya, karya Etzioni telah menjadi inspirasi bagi Partai Demokrat Bill Clinton di Amerika Serikat dan Partai Buruh Baru Tony Blair di Inggris. Etzioni gagal menawarkan sebuah penjelasan yang meyakinkan mengapa terjadi kemunduran dalam masyarakat sipil. Diagnosis Etzioni terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat liberal bersifat terlalu menyederhanakan. Pertama, ketika dia menimpakan kesalahan pada kemerosotan pernikahan dan keluarga, penjelasannya lebih bersifat kebudayaan, alih-alih ekonomi atau politik. Menurutnya, akar permasalahan adalah semakin permisifnya masyarakat modern. Oleh karena itu, Etzioni gagal menempatkan perkembangan semacam itu dalam konteks krisis ekonomi tahun 1970-an. Dan respon modal dalam bentuk dikedepankannya fleksibilitas pekerjaan dan regulasi. Kedua, Etzioni melihat bahwa penegasan hak melebihi kewajiban telah membangkitkan rasa tidak bertanggung jawab dan merusak kebajikan sipil. Namun, dia terlalu optimis tentang sejauh mana hak substantif dinikmati oleh banyak warga negara dalam demokrasi liberal. Keyakinannya terhadap konstitusi Amerika membuatnya mengingkari ketidakmampuan konstitusi untuk menjamin banyak hak-hak warga negara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.